Selamat malam teman-teman. Yo Ini kami malam. dari podcast Guru Honor. Di sini akhirnya kita live Facebook. Podcastnya lagi break dulu Oh, karena eh, satu dan lain hal teknis. Jadi sekarang pindah ke live streaming aja biar lebih interaktif lagi tuh. interaktif sama siapa? Sama penonton gua. Emang ada yang nonton? Ada, Oh. ada. Pasti ada aja nih komen nih. Pasti ada aja yang komen. Live streaming episode pertama kita dari podcast Guru Honor. Ada gua Diki, ada Gua Bata. siapa yang komen? Udah sesuai dengan judul. Malam ini kita mau ngebahas tentang generasi emas 2020. Ya nanti sambil berjalannya diskusi ataupun sharing kita mencoba membantu teman-teman dari angkatan 2020 ini Membuka sudut pandang yang berbeda lah. Apa nih yang mau mereaction apa nih? Hasil karya dari dokumentasi teman-teman angkatan 2020 gitu. Jadi ini yang kita jadi sampel kan dari SMK Negeri 1 Anjatan, merangkum semua kegiatannya ya, dari awal masuk sekolah sampai hingga lulus ataupun lulus dinyatakan lulus secara daring gitu ya. Biar lebih ini Indonesia. KBBI. Ya. Kalau kita lihat-lihat ini videonya ada 16 menit ya. Mantap. Oke. Iya, 16 menit. Paling nanti kalau misalkan ada yang menarik, langsung stop gitu aja kali ya. Ini channel videonya ada di channelnya siapa coba? Oh, ada di channelnya Tri Martin Studio. Teman kita Tri Akbar ya. Iya. Nih, gue udah komen tuh. Kalian udah komen belum? Belum. Oh. Aduh, belum. Yang penting komen dulu, bro. Masalah nonton belakangan. Komen dulu yang penting. Udah komen, udah like, udah subscribe. Mantap. Sebelum kita lanjutin, pembukaan dulu deh. Format videonya. Bisa lihat nggak? Format videonya potret. Jadi kalau misalkan kita bukanya dari HP, dia vertikal. Iya, dia langsung vertikal, otomatis penuh selayar HP. Buat akses yang kekinian kan anak-anak kan rata-rata bukannya pakai HP kan. Iya benar. Terus dia video bawahnya daftar guru-guru. Daftar organisasi. Ya. Bentar, ini si wifi kemana? Oke, kita lanjutin aja. Oh, ada backsound puisinya. Backsound musik. Iya, ada backsound sama narasi puisinya. Pengenalan lingkungan sekolah yang menjadi awal kita bertemu, saling menatap walau tanpa kata, padahal hati bertanya, siapa namamu? Namun ego dan gengsiku sekeras batu. 3 hari bukan waktu yang lama untuk kita menyesuaikan dengan suasana dan lingkungan baru di SMK. Menyapa guru agar terlihat santai. 2007. Oke, rekodnya sukses. Sudah biasa kendala koneksi ya. Ini berarti angkatan 2000 berarti masuknya 2017. Oh, berarti gua belum ngajar di sini nih ya. Lu udah ngajar belum, Dik? Setahun sebelum gua masuk. Setahun sebelum lu masuk. Oh, berarti mereka masuk dulu berarti ya. Berarti mereka senior lu dong. Pengawal hari Senior gua. Tahun yang akan datang. Lebih duluan Menyapamu canggung. Mungkin sampai saat ini banyak dari kita yang masih tidak berani. Ini sambil kita jalan, sambil kita nyari ada muka kita nggak di bawah. Oke. Pede banget pengen dibawa. MPLS, singkatan sederhana dengan kata yang ada beberapa yang muka-mukanya cukup juga gitu buat gue. Ini berarti tahun 2017 itu mereka pakainya udah MPLS ya. Masa apa sih MPLS tuh? Pengenalan lingkungan. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Udah nggak pakai apa sih dulu mah apa? MOS ya? MOS ya. Mereka awal-awal masih kecil-kecil ya. Kita akan sering bertemu. Makanya ada yang muka-mukanya cukup akrab dan gue tahu gitu. Tetapi memori perkembangannya kayak gimana? Berbagai raut wajah yang berbeda dari mereka. Lambat laun, hari berlalu. Siapa tuh? Meninggalkan masa MPLS. Bentar. Ini
Yang anak hotel. Rosiana. Rossi ya. yang sangat bersejati. Mm-mm. Sekarang waduh, udah mantep banget ya. Apa dia itu apa dia ekskulnya apa sih ekskulnya? Paskibra deh. Bra. Paskibra ya. Danton bukan ya? Iya Danton. Oh, Danton ya. Oh, mantap. Iya, Bagiku. pantesan dia aktif dari Aku yang di awalnya Dari- juga dia yang ngebacain itu. Iya, biasanya udah kelihatan tuh awal-awal Dan tuh. wajah-wajah mereka. Udah terbiasa. Bentar, ini siapa? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Kan jadinya berhenti di situ. Oke. Teman-temannya akan Ini Apa ganjil 5 atau 2 3 4 5 ganjil. kalian badannya gede-gede. Tapi jangan gitu. Lihat deh dikit. Apa? Pinya. Apa? Nah, lanjut. Oke, lanjut. berbeda dari yang lalu. Waktu berjalan begitu cepat. Sampean dimundurin, Mas. membuat Iya. Gue jadi pengen bahas ini lagi nih. Enggak. tanpa ada lagi rasa cari. Kenapa foto gua di zoom out, hey? Kenapa foto gua? Supaya lebih ganteng. Itu the point aja. Kejadian kita lalui bersama di sekolah. Oh. Lihat yang tengah, lihat luar biasa. Senyumnya lebar sendiri. Mereka di situ bener-bener have fun banget ya. Cinta, suka, duka, mencekam dan perasaan lainnya telah kita rasakan bersama. Menyatu menjadi setumpuk kenangan yang tidak akan bisa aku lupakan. Mungkin Berbagai kalian kejadian akan kita tahu lalui sendiri bersama di tanpa aku sekolah. beritahu tempat yang Kadang membuat merinding kita juga sungguh kalau tidak sabar dengerin dengan puisi. akhir pelajaran kedua. Ya, Gimana? kantin. Ya kadang merinding juga kalau dengerin puisi ini. Di sana. Ya Iya. sambil lihat visualisasi gitu ya. Dia yang tidak sabar dengan antrian yang panjang Nah, karena perut sudah kembali mengeluarkan suara. yang menarik dari editannya ini ya. Kan tadi gue udah komen kan on point banget itu. Maksudnya on point di sini tuh ketika puisinya itu ngebahas apa, dia tuh bisa dapat footage yang pas banget kayak gini. Kan tadi kan dia ngomongin perut yang kosong langsung view-nya ya. Semangkok mie goreng. Mie goreng. Mie goreng Mas Joko. Masa? Aku melihat dia yang berubah raut Timo dari ini. tidak suka menjadi sangat bahagia karena tanpa sengaja matanya bertemu dengan kawan berbeda kelas. Ini effort banget sih dari footage. Dia yang tengah asik Iya. mengobrol dengan teman-temannya, menghiraukan betapa sesaknya ruang di belakang. Aku melihat raut-raut lelah yang bercampur bahagia, para penjual yang dengan sabar Yang punya wilayah. Yang punya wilayah. menanggapi celoteh dan amarah yang tak sengaja Lan, kita lontarkan. Itu gebetan lo. Lambat laun, Siapa? kita mulai mendengar Siapa? Milan. Mau Milan. tahap sekolah. Hari ini, aku menjadi bagian dari senior kelas 10. Aku naik kelas 11. Dia ada sketsanya sih. Kupikir tidak seberat ini menumpuk tanggung jawab sebagai panutan satu tingkat lebih mengerti dari mereka kelas 10. Masa PKL. Kelas 11 berarti ya. Lagi-lagi rasaku bercampur Iya. aduk. Bahagia tentu, sedih, dan PKL. tidak percaya diri. Wih. Aku bahagia karena aku merasakan bagaimana asiknya menjadi bagian dari warga kota dan dianggap menjadi manusia karena usaha Keren dan sih ini. tenaganya. Aku juga bersedih karena untuk waktu yang lama aku tidak akan melihat mereka kawan sekelasku. Jangan lupakan kenyataan yang memang paling menyakitkan Ini ketika PKL. bisa dicarinya begini. Memaksa Iya. berpisah dengan orang tua dan keluargaku. Tidak percaya diri tentu. Apakah kemampuanku akan berguna dan bermanfaat di industri nanti? Kurasa
Aku lebih banyak Tapi mereka maksimalkan tetep suara ya daripada sebaliknya. bener-bener nyimpen gitu Menjadi video-video dari dulu. kata-kata Maksud gue ternyata gitu cukup sih, memabuk. effort banget ini yang nyari footage-nya. Keren banget. Atau mungkin memang budayanya memang sudah berbeda kali. Jadi mereka itu lebih care dengan momen-momen yang mereka tangkap. Jadinya disimpen-simpenin aja. Kan, Iya. aku terlena karena Tapinya mereka tuh pesan enggak loh, maksud yang gue tuh sama gini, nggak tidak kepikiran semua gitu orang sampai ke pulang perintilan gitu, melakukan hal sampai yang tidak bisa aku yang nggak dapatkan. ngeh ternyata mereka videoin Uang, ataupun apa kayak kebebasan, gitu tuh. dan Yes. fasilitas mengalahkan rasa penatku terhadap tugas dari Asik. atasan. Ya, Main DDR ya. aku kalap. Aku tidak merindukan mereka teman-temanku. Aku tidak merindukan warga sekolah. Aku tidak Oke lah, merindukan kalau keluarga untuk di video rumah. kelas 12 pasti mereka banyak Karena banget, kenikmatan kelas sesaat 11 yang sedang aku rasakan di kota. semester 2 sampai ini Waktu mah berlalu banyak begitu ya. cepat. Tapi kelas 10 Hari kembali berganti. Susah itu. Nih, gua replay ya. Ini gua suka banget bagian ini nih. Suka banget gua. Hari kembali berganti. Gua replay. Berganti menjadi Waktu berlalu begitu cepat. yang ada muka gue nya nggak? Nggak ada. Waktu berlalu begitu cepat. Footage-nya lihat orang jatuh. Oh iya, yang itu iya. Kembali berganti. Terus Solikin yang bangun. Mendorong kembali untuk menjadi warga sekolah. Mendorong Ah. kembali untuk menjadi warga sekolah. Jadi statement on point-nya tuh narasinya apa, terus dia tuh bisa dapet maksudnya loh. Kan kayak kelas 11 mereka kan apa namanya? PKL tuh. Ya. Kayak dunia kan jatuhnya kan kayak mimpi ya, sebentar masuk ke dunia kerja. Tiba-tiba balik lagi. Terus melek footage-nya tuh bangun gitu. Dari jatuh, bangun Setelah kegiatan praktik kerja lapanganku terselesaikan, nanti. sedikit asing sih, tapi aku harus bijaksana. Aku dituntut untuk kembali menyesuaikan sikap. Ingat banget nih Dik, yang mereka ini kan ada foto-foto mereka yang per kelas itu loh. Itu terakhir banget kita masuk loh Dik, yang Iya. kita lagi di ruang seni. nyaman, Agenda yang membuatku buat terbuai mereka juga gitu. tanpa sadar esok aku harus sedih. Gua sih ngerasain banget. Naik satu titik lagi. Nanti Pas hari Terakhir, inget Nanti banget tuh pas hari Kamis menjadi yang kita lagi di ruang seni yoga, ternyata cukup menyenangkan. dia bolak-balik Tidak seburuk buat yang pernah kakak kelasku katakan. mau foto itu anak-anak. Gua mending bebek. Karena aku baru menginjak awal semester. Pelajaran yang diberikan cukup mudah aku pahami, Kelarin aja dulu. kecuali satu. Wow. Kalian pasti Keren. tahu, matematika, Time-lapse-in. mata Time pelajaran lapse. favorit yang selalu ingin dihindari. Mungkin ada Iya, beberapa udah. dari mereka yang suka dengan Pasti mata ada pelajaran ini. aja. Pasti ada aja. Tapi bagiku sedikit Itu sulit serunya untuk sih. mengakui Ini. Ingat momen ini di anak-anak MM? ini Ini mana sih? menyenangkan. Apa sih itu? Prank petir. Mana? Gua coba. Tapi bagiku Ya. sedikit sulit untuk mengakui pelajaran ini menyenangkan. Subhanallah. Ya Allah Akbar. Asli deh, di gue tuh lola banget. Yang dipapan Masalahnya gua ngalamin lagi ngajar si Sandi kan. Sensei, siap. Oke. Cekrek semua. Sekelas dong langsung. Bisa ngepetir. Iya. tulis bak musuh yang sedang menusukku melalui matanya. Rumus-rumus itu seperti racun dari penyihir yang membuat ini- kepalaku selalu Iya. pusing. Tidak bisa Ini kubayangkan footage-nya gila sih. betapa cerdasnya mereka yang mampu menerima pelajaran ini dengan baik. Hari demi hari, kulalui sebagai murid kelas 12 sekolah menengah kejuruan. Tugas yang Otomatis praktek, ini merekanya juga yang nonton lagi. tamu dengan begitu sopan, menyapaku dengan senyum kepalsuan. Awalnya aku bisa menerima. Namun, aku mulai penat dan bosan. Bukan karena materi tugasnya, tetapi
karena tugas yang hampir setiap hari diberikan. Mungkin setiap tugas memiliki rasa yang berbeda. Yang paling kuingat dan berkesan adalah tugas mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu drama musikal. Kalian ingat drama musikal dengan unsur komedi, menampilkan salah satu siswanya yang menggunakan pakaian muslim wanita dengan make up dan kumisnya yang mampu mengundang gelak tawa. Abdul. Aku tidak bisa berhenti tertawa ketika the mengingat best, kembali asli the momen best. itu. Emang best ya. Drama musikal, kita harus mengeluarkan emosi ketika di lapangan. Kita harus tertib menjalankannya. Kita harus tetap kompak bersama mengerjakannya. Merinding sumpah. Ini tuh berarti event pertama ya. Drama yang di lapangan, yang di lapangannya. Yang outdoor ya. Outdoor. Ya. Pertama kan ya berarti ya. Iya, mantep. Dan kita harus cepat menyelesaikannya. Hingga apapun hasilnya, harus kita terima dengan lapang dada. Semua kelas 12 sama-sama sudah berjuang maksimal, mengeluarkan semua tenaga, ide, dan kreativitasnya. Hingga tidak heran, ada beberapa kelas yang tidak bisa menerima kekalahan. Karena memang yang dicari adalah yang terbaik, walau semua kelas sudah menampilkan drama sebaik mungkin. Aku ingat ketika mantan ketua OSIS datang ke kelasku, memberitahukan jika akan ada satu malam spesial untuk kita menciptakan momen bersama sebelum benar-benar berpisah. Inaugurasi. Sedikit asing di telingaku, tetapi kupikir itu akan menjadi malam yang paling menyenangkan sebelum semuanya meneteskan air mata. Aku juga tidak bisa lupa ketika mantan ketua OSIS itu juga menjadi panitia pembuatan video perpisahan yang beberapa perwakilan kelas 12 diskusikan di kantin. Momen itu adalah pertama kalinya dalam 3 tahun kita bersama. Beberapa perwakilan kelas 12 membicarakan angkatan di jurusan masing-masing. Pada saat bel pulang berbunyi, kita diperintahkan untuk berkumpul bersama di masjid, sementara kelas 10 dan kelas 11 pulang terlebih dahulu. Sedikit iri sih, tapi waktuku untuk menjalani kegiatan sekolah di sini lebih sedikit dari mereka. Kita diberitahu untuk mengikuti arahan bagaimana pelaksanaan ujian nasional dari panitia UNBK. Kita berdoa bersama demi kelancaran semuanya. Selesai itu, waktu menjadi semakin cepat, terasa berlalu tanpa jeda. Ujian nasional sudah di mata saja. Hari ini, aku sudah selesai menyiapkan keperluan untuk esok hari. Menyambut ujian penentu kelulusanku dari SMK tercinta ini. Aku sudah siap dengan materi yang kurasa sudah tersusun rapi di kepalaku. Aku sudah siap dengan seragam yang sudah rapi dan wangi. Aku sudah siap menghadapi rasa pusing yang akan menerpaku nanti. Aku sudah siap semuanya. Namun, satu notifikasi ponsel yang tidak pernah kuduga. Harapan semua acara semester terakhirku di sekolah sirna. Harapan mendapatkan nilai ujian nasional walaupun belum tentu memuaskan, sepertinya juga mustahil untuk diharapkan kembali. Harapan menciptakan momen terindah ketika malam inaugurasi bersama teman kelasku sepertinya juga tidak mungkin. Wabah virus corona sudah datang menyapa mangsanya di Indonesia. Pemerintah siaga menginstruksikan seluruh pihak sekolah untuk meliburkan siswa-siswinya. Kesal rasanya. Marah yang tidak bisa tertuangkan, emosi menyulut begitu saja. Hatiku meraung, menjerat umpat tidak terima. Kenapa harus datang di saat seperti ini? Kenapa harus menghancurkan masa akhir sekolahku? Namun, percuma saja rasanya meraung sekuat harimau. Mungkin sudah jalannya. Tuhan sudah menggariskan hal-hal baik yang terjadi untuk angkatan 2020 setelah pandemi ini. Walau nyatanya memang menyakitkan, tetapi semua terjadi bukan tanpa alasan.
Tuhan mau kita untuk lebih bersyukur lagi menikmati hidup. Akhirnya, kita sampai di ujung cerita. Kita sampai di akhir perjalanan sekolah. Kita berpisah di masa karantina, tanpa berjabat tangan, tanpa pelukan dan tangisan, serta ucapan perpisahan. Hah? Dengan surat kelulusan yang ikut diumumkan via online. Kesan perpisahanku semuanya tertuang secara online. Saling mengucapkan melalui ketikan, saling menangis melalui emoji. Walau memang aku pun menangis secara asli. Terima kasih kawan, terima kasih. 3 tahun perjalanan kita bersama. Kini kita benar-benar harus berpisah tanpa upaya menciptakan momen terindah. Kudoakan untuk kita semua agar mampu meraih kesuksesan yang sudah kita rencanakan. Kudoakan juga untuk kita agar sama-sama diberikan umur panjang serta kesehatan untuk bisa kembali bertemu di momen-momen terindah. Sedih sekali, tetapi kita memang sudah benar-benar tidak bisa kembali bertemu seperti biasa. Terima kasih. Ku ambil kenangan yang sudah tersusun rapi 3 tahun ini. Ku simpan di memori yang tidak akan mungkin ku hilangkan. Sampai jumpa lagi kawan. Sampai jumpa. Untuk selamanya. Iya. Nah, sampai kapan? Negara guanya. Iya iyalah, lu nyak di mana ya? Lu nya belum datang nih ya. Apa di mana sih tuh? Iya ya, lu nya belum datang ya anjay. Koneksi gue parah banget ini. Smart friend. Jangan sebut merek, jangan sebut merek. Oh iya, maaf. Jadi sorry para pendengar, para yang lihat, bukan nggak mau ikut sharing, tapi benar-benar parah banget koneksinya. Oh, sahabat cerdas. Ini aduh, enggak lah. Nice. Isinya begituan. Ternyata Nice. jujur gue baru nonton sampai kelar ini. Ya on point ya. Cuma di Tanggapan sampean Mas. ini sih terlihat memang penyesuaian dari konsep awal sih. Tujuannya untuk inaugurasi mereka kan, pelepasan momen-momen menyenangkan mereka sebelum selesai masa SMK-nya. Tapi ya itu kan, dengan adanya seperti ini, keadaan seperti ini ya keluh kesah mereka lah. Cara kreatif anak-anak kelas 12 menyampaikan keluh kesah mereka secara santun, secara positif, secara kreatif. Mereka menyampaikan pesan-pesan mereka, perasaan mereka.
Lebih ke situ sih. Mungkin berasanya di menit-menit akhir kali ya. Kalau kalau kita nonton awal-awal mungkin lebih personal ke merekanya kayaknya kan. Terakhir bener-bener lepas banget gitu ya. Apa yang bener-bener mereka rasa gitu. Yes. Ya gimana ya, mereka udah sedemikian rupa untuk menyiapkannya gitu loh. Balik lagi, kita cuma bisa berencana. Kalau menurut gue sih gini, kalau soal kesalahannya kita semua tahu gitu udah. Angkatan 2020 ini semua wilayah, semua daerah, semua sekolah pun rasakan gitu. Yes. Hanya bagaimana mereka menyikapinya gitu. Ada yang memang pakai tindakan preventif atau yang memang agak kasar gitu lah, disebut agak kasar. Ada yang mungkin dengan secara positif juga gitu menyampaikan. Kalau menurut gua dari keseluruhan sih sebenarnya ini bukan dari kesannya aja, karena memang si konsep ini dari videonya sendiri itu memang akan disampaikan sebelum ada pandemi gitu. Jadi kesan awal videonya memang keadaan sekarang gitu. Kan emang udah dibuat kan ya, emang udah ada rencana mau buat kisah-kisah mereka pas malam inaugurasi ditayangkan kan video ini. Yes. Macam film dokumenter sih sebenarnya. Memang kalau dari awal buku tahunan dalam bentuk video lah ya. Mungkin dari sekolah-sekolah lain sebenarnya dan angkatan sebelumnya pun ya format seperti ini banyak gitu. Iya, ya normal, maksud umum lah harusnya ada lah. Ya kita berpikir positif, justru dari video ini mereka berusaha buat berpikir positifnya gitu. Jadi bukan dengan amarah gitu, bukan dengan emosi. Anak muda kan biasanya kan lebih meluap-luap gitu energinya ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka, dengan kemauan mereka bisa melampiaskannya dengan cara-cara yang mungkin tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Ada pepatah nasi telah menjadi bubur gitu kan. Gitu. Buat mereka ya udah, oke udah jadi bubur ya udah tinggal kasih kerupuk, kasih potongan ayam, kasih kacang gitu. Jadi bubur ayam gitu maksudnya. Diaduk apa enggak? Oh enggak, jangan diaduk. Enggak. Saya tidak diaduk. Kalian berdua tidak diaduk? Tidak diaduk. Iya. Disedot. Oke, gue diaduk soalnya. Enggak. Saya mengutamakan estetika dalam makan gitu ya. Menurut lu, Vi, gimana Vi? Komentar lu, Vi? Kalau menurut gue juga hampir sama sih di kayak lu. Soalnya itu kan video emang dia itu pas malam inaugurasi kan bakalan dimunculin kan. Ada kayak gitu. Tapi ngena bangetnya itu dikarenakan pas banget ada pandemi kayak gini. Jadinya itu lebih kena lagi gitu loh tuh video. Itu emang udah kena banget videonya. Maksudnya tuh kayak puisinya. Karena kan beberapa teman-teman gue juga kan nonton ya, bukan orang Anjatan, bukan orang sini lah ibarat kayak gitu, karena gue post gitu. Vih kena banget sih gitu. Nah, maksudnya tuh unek-unek mereka gitu loh. Kan oke, kalau awal-awal emang cerita mereka kayak gitu, masa-masa mereka, tapi pas terakhirnya kena bangetnya itu ya mereka meluapkannya nggak dengan cara mereka berontak yang negatif kayak gitu, melainkan mereka dengan cara ya santun gitu. Maksud dari santun ya dari puisinya mereka kayak gitu. Terlalu agresif ya. Kan ada juga kan masalahnya beberapa sekolah yang dilihat di berita-berita, gue lihat di berita dan di artikel yang mereka masih mau melakukan kelulusan itu ada yang coret-coretan masih ada. Terus itu trek-trekan juga ada. Kayak gitu, padahal lagi pandemi kayak gini gitu. Pas gue lihat di artikel dan beberapa berita juga. Ya bukan maksud kita buat mendiskreditkan beberapa sekolah gitu, mungkin ya memang itu memang tantangan juga untuk pihak sekolahnya sendiri gitu. Selamat buat teman-teman yang baru lulus SMP dan akan melanjutkan SMK. Selamat datang. Semoga bisa diterima di sekolah pilihan dan untuk angkatan 2020 tetap semangat, jangan pantang menyerah. Semoga kalian sukses di tempat kalian masing-masing, dimanapun kalian berada.
kita bertiga undur diri. Mungkin Vivi udah undur diri dari tadi. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Waalaikumsalam. Bye.